Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Suaraning Ratri, Dewi Nurhayati, Islami Anastasia Hardomo, dari Nurhana Safia, Novianto Seno Saputro, dan Roro Ayu Kusumaning Tias. Pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran akan membahas topik kedua mengenai lingkungan belajar abad 21. Peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah diantaranya Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, Google Meet, dan jaringan lain yang bisa dipakai. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistis, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hipermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, dan video. Hal ini bisa membangun dan membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menjadi guru profesional dan guru digital. Untuk menjadi guru profesional dan guru digital harus mempunyai tekad dan bentuk keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, harus terampil membuat media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang menarik membuat siswa tidak mudah bosan. Tentunya ini didukung dengan kreativitas guru dalam memanfaatkan teknologi digital saat ini. Yang kedua, mampu memanfaatkan media sosial sesuai dengan konteks pendidikan. Banyak media sosial yang telah beredar di Indonesia saat ini. Seorang guru akan lebih disukai peserta didik apabila mampu mengubah media sosial yang tren digunakan sebagai media yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, terampil menciptakan suasana kelas yang tidak membosankan. Suasana kelas yang kurang menyenangkan akan membuat peserta didik menjadi lebih bosan. Oleh karena itu, inovasi serta metode baru yang efektif diharapkan dapat membuat peserta didik semangat dalam pembelajaran. Yang keempat, terbuka akan perubahan teknologi dan informasi. Dan yang kelima, bergabung dengan komunitas sesama pendidik. Dengan bergabung dengan komunitas pendidik, guru akan lebih mudah untuk bertukar pendapat tentang teknologi yang ada pada era sekarang. Bentuk-bentuk media dan teknologi yang pernah Bapak Ibu gunakan di sekolah masing-masing. Yang pertama, ada media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Kemudian ada media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kemudian ada media audiovisual, media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Kemudian yang terakhir ada media serbaneka. Media pembelajaran serbaneka merupakan sebuah media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya, sebagai jenis pembelajaran serbaneka diantaranya ada papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat lainnya. Lalu, teknologi, format, media, dan bahan ajar yang digunakan. Teknologi yang digunakan yaitu berupa slide PowerPoint, menggunakan format media teks dan visual. Bahan ajar yang digunakan adalah modul ajar. Teknologi yang digunakan berupa LCD proyektor dengan format media yaitu teks, audio, dan video, dan menggunakan bahan ajar, modul ajar, dan video pembelajaran. Jika menggunakan teknologi DVD, format medianya berupa audio visual atau video, dan bahan ajar berupa modul ajar dan video pembelajaran.
Teknologinya menggunakan multimedia komputer, format media teks, audio, dan video, menggunakan modul ajar dan video pembelajaran. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan berupa smartphone atau HP, format media berupa teks, audio, dan video, dan menggunakan modul ajar serta video pembelajaran. Selanjutnya, kode etik dan hak cipta. Kode etik merupakan pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan hak cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.